Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angelita Febriani dengan NIM 2201759, Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Teori strukturalisme. Teori strukturalisme memiliki latar belakang yang cukup panjang dan berkembang secara dinamis. Di tahun 1950 dan 1960, paham ini berakar pada pemikiran linguis yaitu Swiss Ferdinand de Saussure. Strukturalisme menentang teori mimetik, teori ekspresif, dan teori-teori yang dianggap sastra sebagai media komunikasi antar pengarang dan pembacanya. Strukturalisme memandang teks sebagai sebuah struktur. Struktural merupakan pendekatan yang memandang sesuatu karya terlihat dari karya itu sendiri terdapat dari unsur pembangun. Kelemahan dan keuntungan strukturalisme. Kelemahan terletak pada keyakinan yang terlalu berlebihan terhadap otonomi karya sastra. Akibatnya, sejarah dan sosial budaya yang mengitari karya sastra tersebut terabaikan. Sedangkan keuntungannya yaitu keuntungan strukturalisme memegang teguh kelengkapan, keterjalinan, struktur, dan otonomi karya sastra. Teori formalisme. Formalisme merupakan teori sastra yang percaya bahwa yang membentuk sastra adalah objek formalnya bahasa. Teori ini beranggapan bahwa bahasa di dalam sastra berbeda dengan bahasa sehari-hari. Dalam rangka membedakan diri dengan bahasa sehari-hari, terjadilah proses deotomatisasi dan defamiliarisasi. Defamiliarisasi adalah konteks sifat sastra yang aneh atau asing. Formalisme Rusia tahun 1915 sampai 1930. Gerakan avant-garde memberontak dan menolak terhadap tradisi dan kebudayaan futurisme. Sastra hendaknya menyesuaikan diri dengan zaman modern yang bergerak cepat dan bentuknya tidak mengenal ketenangan. Pokok gagasan formalisme Rusia yaitu defamiliarisasi dan deotomatisasi, teori naratif, analisis motif, serta fungsi puitik dan objek estetik. Strukturalisme genetik. Teori ini muncul atas reaksi terhadap stagnasi teori strukturalisme. Strukturalisme meninggalkan satu aspek penting dalam proses lahirnya suatu karya, yaitu manusia. Manusia sebagai subjek kreator menjadi satu sisi di luar karya yang penting. Strukturalisme genetik merupakan teori di bawah payung sosiologi sastra yang lahir dari sosiologi Prancis yaitu Lucien Goldman. Konsep yang ada pada strukturalisme genetik. 1. Konsep fakta kemanusiaan. Fakta kemanusiaan adalah segala hasil aktivitas atau perilaku manusia. Dengan fakta kemanusiaan dapat diketahui bahwa sastra merupakan cerminan dari berbagai segi struktur, sosial, maupun hubungan kekeluargaan. 2. Konsep pandangan dunia. Goldman mengembangkan konsep mengenai pandangan dunia yang dapat terwujud dalam karya sastra dan filsafat. Karena setiap karya sastra mempunyai pandangan dunia yang menghubungkan karya sastra dengan kehidupan masyarakat. 3. Konsep subjek kolektif. Subjek kolektif adalah kumpulan individu-individu yang membentuk satu kesatuan beserta aktivitasnya. Pengarang adalah subjek yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Karya sastra diciptakan oleh pengarang dan merupakan duplikasi fakta kemanusiaan yang telah diramu oleh pengarang. 4. Konsep pemahaman penjelasan. Goldman mengembangkan metode dialektik. Metode dialektik mengembangkan dua konsep yaitu pemahaman penjelasan dan keseluruhan bagian.
Pemahaman adalah pendeskripsian struktur objek yang dipelajari, sedangkan penjelasan adalah usaha menggabungkan ke dalam struktur yang lebih besar. Pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang memberi perhatian penuh pada karya sastra sebagai struktur yang otonom. Karena tulisan ini mengarah pada analisis karya sastra secara strukturalisme, sehingga pendekatan strukturalisme dinamakan juga pendekatan objektif. Ketepatan menerapkan pendekatan objektif dan teori strukturalisme, formalisme dalam mengkaji karya sastra. Penerapan pendekatan objektif. Pada pendekatan ini lebih banyak digunakan dalam bidang puisi. Penerapan pendekatan objektif dalam menganalisis karya sastra dapat diformalisasikan sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan unsur-unsur struktur karya sastra. 2. Mengkaji keterkaitan makna antara unsur yang satu dengan yang lain. 3. Mendeskripsikan fungsi serta hubungan antara unsur intrinsik karya yang bersangkutan. 2. Penerapan teori strukturalisme. Analisis struktural merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, walaupun karya sastra tidak terlepas dari situasi kesejarahannya. Untuk dapat memahami karya sastra sepenuhnya sebagai struktur yang bermakna, kebenarannya haruslah disadari sebagai tanda. Dengan demikian, analisis strukturalisme bertujuan memaparkan secara cermat fungsi dan keterkaitan antara berbagai unsur karya sastra yang secara bersamaan menghasilkan sebuah kesatuan. 3. Penerapan teori formalisme. Formalisme cenderung hanya dekat dengan puisi dan menjauhi prosa sebab kaum formalis memfokuskan diri pada bentuk bahasa. Penerapan teori ini membuat peneliti karya sastra tidak tergantung pada aspek di luar karya sastra, dan penelitian karya sastra pun menjadi positivistik. Karena penelitian yang dilakukan berdasarkan teksnya dan bisa dibuktikan secara empirik dengan merujuk pada teks sastra yang diteliti. Teks sastra pun menjadi sebanding dengan tingkah laku sosial, baik politik, ekonomi, maupun sikap sosial lainnya yang menjadi rujukan empiris politik, ekonomi, serta sosial. Teratai karya Sanusi Pane. Teratai, dalam kebun di tanah airku tumbuh sekuntum bunga teratai, tersembunyi kembang indah permai. Tidak terlihat orang yang lalu, akarnya tumbuh di hati dunia. Daun bersemi, Laksmi mengarang. Biarpun ia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia. Teruslah, oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia, biar sedikit penjaga taman. Biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau pun turut menjaga zaman. Sanusi Pane, 1929. Nah, saya menganalisis puisi teratai karya Sanusi Pane sebagai berikut. Tema umum sajak teratai adalah kekaguman. Tema khusus sajak teratai adalah keindahan bunga teratai yang diumpamakan sebagai Ki Hajar Dewantara yang pada awalnya ia berjuang demi pendidikan Indonesia tanpa diketahui oleh semua orang, dan pada akhirnya semua orang dapat merasakan hasil dari perjuangannya waktu itu sampai akhir zaman, terutama dalam hal pendidikan di Indonesia. Rasa. Feeling atau rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok persoalan terhadap puisi. Dalam sajak teratai, sikap atau rasa yang ditunjukkan adalah penyair begitu mengagumi sosok Ki Hajar Dewantara yang berjuang demi pendidikan Indonesia. Ia begitu menyanjung sampai-sampai diumpamakan sebagai bunga teratai. Nada.
Melalui sajaknya, Sanosi Pane dalam sajak teratai mengajak atau memberi nasihat kepada pembaca untuk meneladani atau mencontoh sifat Ki Hajar Dewantara. Sifat beliau yang pantang menyerah dan terus berjuang demi pendidikan Indonesia bisa dijadikan teladan oleh para pembaca agar memiliki sifat seperti beliau. Selain itu, penyair juga berusaha untuk membangkitkan semangat nasionalisme pembaca terhadap perjuangan Ki Hajar Dewantara yang menjadi pelopor pendidikan di Indonesia. Diksi. Dalam sajak teratai, pengarang menggunakan pilihan dan penggunaan kata yang begitu menarik. Kita bisa melihat pada penggalan puisi yang sudah saya bacakan di slide sebelumnya. Imagery atau citraan. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami penyair bersama unsur diksi, kata nyata, majas, dan citraan merupakan komponen kunci dalam upaya mengapresiasi karya sastra puisi. Dalam sajak teratai pun, penyair berusaha menggunakan citraan agar pembaca ikut terlibat atau mampu merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Lalu ada majas, gaya bahasa. Majas perfeksionis merupakan penggambaran dari sebuah ide, objek atau binatang yang seolah-olah berlaku seperti manusia. Personifikasi menyatakan sebuah bentuk dari perbandingan dan membuat penyair mampu untuk menggambarkan dengan tenaga dan vitalisasi dari semestinya tidak hidup. Versifikasi. Unsur versifikasi mencangkup kajian tentang rima, persajakan, ritme, dan meturum. Irama dalam mengkaji puisi erat kaitannya dengan persajakan yang digunakan. Adapun dalam sajak teratai kita bisa melihat rima yang digunakan. Lalu ada amanat. Amanat pada puisi teratai yaitu janganlah kita mengabaikan hal-hal yang sama sekali tidak terlihat baik di luarnya, karena sesungguhnya hal-hal tersebut dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat besar apabila kita benar-benar bisa memanfaatkannya. 2. Dalam memperjuangkan sesuatu yang baik, kita harus bersungguh-sungguh. Janganlah kita mudah menyerah, karena kebaikan pasti akan berakhir baik. 3. Dimanapun kita berada atau di lingkungan apapun, kita tidak boleh gampang terpengaruh dan tetaplah percaya diri. Baiklah, itulah akhir dari video saya hari ini. Terima kasih telah menonton video saya. Silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.